Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas pengantar tentang posisi ekonomi Islam dalam konstelasi ekonomi global. Di antara dua ideologi ekonomi yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pada sesi kali ini kita akan coba membahas tentang apa sih yang menjadi perbedaan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sekarang menjadi tren ya di masyarakat dunia, bedanya dengan ekonomi yang berbasis atau berideologi kapitalis. Nah, nanti kita coba juga bahas perbedaan antara sosialis, kapitalis, dan Islam ya. Nah, pada sesi pertemuan ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa item ya, perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Pertama dari aspek idenya ya. Jadi kalau dalam ekonomi Islam ya, aspek idenya tentu sumbernya adalah dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang terformulasi dalam teks-teks nas ya, kitab suci dan beberapa statement-statement Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis Nabi. Jadi ide, gagasan, dan awal pemikiran atau awal sumber dari ekonomi Islam dari segi aspek idenya adalah dari Allah. Tapi kalau kapitalis kan aspek idenya itu berasal dari pemikiran manusia. Jadi ini yang membedakan ya, dan ini mendasar. Jadi ekonomi syariah, ide dasarnya itu adalah wahyu Allah atau dari idenya dari Allah, sedangkan ekonomi kapitalis itu kan produk pemikiran manusia ya, terutama ketika pasca terjadinya Renaissance di Eropa ya, dan Aufklärung di Prancis dan revolusi industri pada saat di Inggris, maka mulailah gencar membangun sebuah ideologi ekonomi yang kita kenal sekarang ini ideologi kapitalis. Itu dari segi aspek ya. Kemudian dari sumber ya, dari resources, sumbernya apa sih? Jadi dari aspek sumber sebenarnya ada sedikit ya, ada semacam perbedaan, persamaan ya, baik dari aspek antara aspek ide dan aspek sumber. Dari aspek sumbernya, ekonomi Islam itu kan sumbernya adalah nusus syariah ya dalam bahasa Arab itu, atau bisa kita sederhanakan sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis Rasul. Itu pasti ya, karena ekonomi Islam itu bagian dari bagian dari ritual keagamaan, dan ritual keagamaan itu juga harus bersumber pada teks-teks keagamaan, sehingga dalam aspek ekonomi syariah yang dalam bahasa fikih disebut dengan muamalat, itu sumbernya juga adalah harus dari teks-teks syariat, dan teks syariat yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dari aspek sumber. Kemudian bagaimana dengan kapitalisme ya? Kalau kapitalisme itu sumbernya ya dari pemikiran manusia ya, hampir sama dengan tadi ide ya. Jadi lebih merupakan sebuah produk-produk pemikiran manusia tentang sebuah persoalan ya, tentang persoalan ekonomi maksudnya ya. Jadi itu yang membedakan, yang mendasari atau yang paling membedakan antara ekonomi Islam ya dengan ekonomi kapitalis. Jadi tidak benar kalau orang menyamakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, sangat banyak perbedaannya. Bahkan kalau kita mau lebih detail, itu ada sekitar 33 item ya perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari aspek motif ya. Ini penting juga karena dalam ekonomi itu kan ada motif. Kalau ekonomi Islam itu kan motifnya kan untuk ibadah. Jadi bisnis itu tidak hanya profit oriented ya, untuk mendapatkan keuntungan, tapi harus menjadi motif ibadah. Membangun ekonomi, membangun bisnis dalam sistem ekonomi syariah, motifnya harus bagian dari ibadah ya. Nah itu yang membedakan. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis itu kan motifnya ya materialisme ya, rasional materialisme itu artinya lebih banyak berorientasi pada materi ya.
untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka ada satu statement dalam ekonomi ekonomi kapitalis, bahwa dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kapitalis, itu motif ya. Jadi jelas ya, dari 3 aspek aja sudah sangat berbeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis ya. Kemudian yang berikutnya masih dari sisi aspeknya adalah paradigmanya ya. Jadi kalau dalam ekonomi Islam itu kan paradigma yang digunakannya kan paradigma pasar syariah, bukan pasar ya, paradigmanya adalah paradigma pasar ya. Maksud saya kalau dalam ekonomi syariah paradigmanya itu adalah syariah ya, ditentukan oleh ketentuan-ketentuan nas syariah. Tapi kalau dari ekonomi kapitalis itu paradigmanya kan pasar ya. Ini jauh berbeda ya, jauh berbeda. Jadi dari segi paradigma. Kemudian dari segi tujuan ya. Kalau dari segi tujuan itu kan dalam ekonomi Islam lebih berorientasi pada falah. Ya, terminologi falah itu maksudnya ada keuntungan dunia dan ada keuntungan akhirat. Tujuannya 2 ya. Dunia dia mendapatkan profit yang halal tentu saja, tapi setelah itu juga di akhirat dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada akhirat. Itu tujuan ya. Dari aspek tujuan. Lalu bagaimana dengan kapitalisme? Kalau kapitalisme tidak ada unsur akhirat di situ ya. Dalam sistem kapitalisme itu tujuan ekonomi hanya utilitarian, atau mungkin bisa disebut dengan individualisme ya, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan berorientasi pada keuntungan materi. Itu dari aspek tujuan ya, yang keenam atau yang kelima. Kemudian dari segi operasional ya, yang keenam ya. Dari aspek operasional, kalau dalam ekonomi syariah itu ya, ekonomi Islam itu filosofi dari operasionalnya adalah keadilan ya, kebersamaan dan tanggung jawab, responsibility atau ada mas'uliyah. Jadi praktek operasional secara filosofis dalam ekonomi syariah itu lebih mengedepankan pada prinsip keadilan ya, kemudian prinsip kebersamaan dan prinsip tanggung jawab ya. Tapi kalau dalam kapitalisme kan tidak ya. Ekonomi kapitalis itu prinsip atau filosofi operasionalnya lebih pada liberalisme, kebebasan ya. Dan itu kalau sudah berbicara tentang liberalisme itu biasanya tanpa ada kontrol, dia tidak pernah mengedepankan aspek-aspek keadilan dan kebersamaan, karena dia menganut paham bebas ya, liberalisme. Itu dari segi filosofi operasional. Kemudian misalnya dari aspek kepemilikan harta ya, yang ketujuh ya, ada perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dari aspek kepemilikan harta. Kalau dalam ekonomi Islam ya, harta itu absolut milik Allah gitu ya. Jadi manusia hanya menerima amanah ya, dan haknya miliknya juga relatif. Itu prinsip dasar dalam kepemilikan harta dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tapi kalau dalam kapitalis kan enggak. Dalam kapitalis itu kita mengenal bahwa ya hak milik itu absolut pada manusia. Ya. Unsur nilai Tuhan tidak masuk di situ. Jadi lebih pada dari aspek kepemilikan harta ya. Kalau dalam ekonomi syariah manusia hanya tidak lebih dari sekedar menerima amanah untuk mengelola milik Tuhan yang sifatnya absolut, milik Tuhan, milik Allah. Tapi kalau dalam kapitalis ya, kepemilikan harta itu absolut milik manusia ya. Itu yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan masih dari aspek ya. Aspek yang kedelapan itu aspek yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis adalah dari aspek sistem investasi ya. Berbeda, sangat jauh berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kalau dalam ekonomi Islam sistem investasinya kan idealnya ya pakai profit and loss sharing ya. Jadi harus ada investasi yang dibangun antara kedua belah pihak itu punya prinsip profit and loss sharing. Itu maknanya ya untung bersama, rugi bersama. Itu idealnya ya, walaupun
Memang di Indonesia belum sampai menggunakan murni ini ya, karena satu dan lain hal teknis. Tapi ke depan sistem ekonomi syariah dari sistem investasinya itu harus menggunakan profit and loss sharing, rugi bareng ya, kemudian juga untung juga bareng. Tapi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis kan pakainya investasinya bunga ya, ukuran-ukurannya atau variabel yang menjadi ukuran dalam investasi itu menggunakan bunga. Nah, ini sangat membedakan ya antara ekonomi Islam dari aspek dari aspek sistem investasi. Kemudian dari aspek distribusi kekayaan juga berbeda ya, nomor 9 ya. Dari aspek distribusi kekayaan apa bedanya? Kalau dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaannya kan bentuknya zakat ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Itu ada distribusi. Dan kalau kita lihat ekonomi syariah itu sebenarnya kontennya itu. Ekonomi syariah itu isinya adalah bersedekah, berbagi. Ya, maka ada satu hadis atau ayat dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menumbuhkan sistem ekonomi yang berbasis yamhaqullahu riba, Allah akan meruntuhkan sistem ekonomi yang berbasis riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan sistem ekonomi yang berbasis sedekah. Artinya bahwa ekonomi syariah itu konsep atau kontennya adalah bersedekah. Maka dalam distribusi, dari aspek distribusinya ya, distribusi kekayaan itu dalam ekonomi syariah menggunakan infak, zakat, sedekah, wakaf dan seterusnya. Tapi kalau dalam kapitalis kita mengenal ada pajak, tax ya. Ini yang membedakan ya. Kemudian yang ke-10 ya, kita yang ke-10 yang dari aspek prinsip jual belinya ya. Kalau dalam ekonomi syariah prinsip jual belinya itu ya melarang ya bisnis-bisnis yang berbau batil, seperti ada gharar, dilarang maisir ya, berbau spekulasi, gharar, ada larangan penipuan, ada larangan menjual barang yang haram dan barang yang najis. Itu prinsip dalam jual beli, sehingga kalau jual beli melanggar itu maka jual belinya tidak sah, ya, dianggap batil. Tapi kalau dalam ekonomi kapitalis, prinsip jual belinya tidak terbatas. Itu semua barang yang bisa semua komoditi yang bisa dinilai dengan uang tanpa melihat adanya penipuan dan seterusnya, atau mungkin barang najis, itu semua bisa dijual belikan atau tidak ada kejelasan tentang larangan itu. Nah, itu baru 10 ya item yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Jadi ini perlu dipahami semua. Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam memahami ekonomi syariah, bahwa apa sih bedanya ekonomi syariah sama ekonomi kapitalis, sama aja kok. Beda ya. Ada 30 item lebih ya, dan kita jelaskan hari ini kurang lebih ada 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.